mempelajari konsep-konsep yang ada kaitannya pada pengambilan keputusan berdasarkan data sampel untuk populasi begitu. Itulah mengapa pada saat sebelum UTS kalian mempelajari metode-metode pendugaan parameter ya, khususnya metode penduga titik begitu. Artinya hanya ada satu penduga parameter yang diperoleh. Ada metode momen, kemudian ada metode kemungkinan maksimum atau metode likelihood estimation begitu. Nah, itu adalah metode-metode penduga parameter ya yang bisa nanti ketika yang diterapkan paling banyak itu adalah metode maksimum likelihood default dari softwarenya begitu ya. Tapi sebetulnya metode itu adalah metode pendugaan titik teman-teman. Artinya hanya ada satu nilai penduga ya yang diperoleh berdasarkan metode tersebut. Contohnya apa? Misalnya X bar gitu ya. Sekarang kalian tahu mengapa X bar itu yang seringin menduga nilai rata-rata populasi. Ya, karena apa? Karena kalian kemarin mempelajari bagaimana mengevaluasi suatu penduga parameter berdasarkan sifat tak biasnya, ya, bagaimana menghitung MSE-nya, bagaimana kalian membuktikan misalnya suatu penduga itu adalah penduga yang bervarians minimum, gitu ya. Bagaimana suatu penduga itu adalah penduga yang konsisten, gitu sehingga sekarang teman-teman tahu mengapa misalnya kalau kita ingin mengetahui rata-rata dari suatu populasi yang besar, ya coba saja lihat nilai rata-rata sampelnya misalnya dengan rumus misalnya seper n dikali sigma datanya, ya jumlah data dibagian. Ya karena berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari sebelum UTS, misalnya X bar itu sudah terbukti dia sifatnya tak bias, ya dan seterusnya yang sudah teman pelajari atau UMV UE itu ya UMFU bersifat UMFU misalnya. Itu alasan kenapa kalian akhirnya mempelajari metode pendugaan parameter beserta tadi ya cara mengevaluasinya seperti itu. Nah, tetapi penduga titik itu juga ada kekurangannya teman-teman. Ya, jadi kalau kita hanya memperoleh satu buah nilai penduga parameter, oke, seringkali juga kita tidak bisa memastikan dengan benar-benar gitu ya, walaupun dia tak bias misalnya, walaupun dia sudah efisien begitu ya, tetapi itu tidak menjamin ya, atau kemungkinannya sangat kecil bahwa nilai penduga parameter itu sama dengan penduga atau dengan parameter yang aslinya gitu atau nilai yang sesungguhnya. Karena kita tidak pernah tahu benar-benar teman-teman apakah si nilai statistik atau penduga parameter yang kita peroleh itu nilainya sedekat mungkin atau sejauh mungkin dengan parameter yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, ada suatu konsep yang memperkenalkan adanya penduga selang atau interval selang penduga interval gitu ya, yaitu bukan hanya ada satu nilai, tetapi penduga parameternya itu dalam bentuk interval. Penduga parameternya itu di antara dua nilai. Dan kita harapkan bahwa parameter yang sesungguhnya itu berada di dalam selang tersebut. Ya, seperti sehari-hari misalnya kalau saya tanya Fauzan, kamu dari rumah ke kampus itu misalnya membutuhkan berapa lama waktunya? Biasanya 1 sampai 1,5 jam, Bu, misalnya. Berarti kan sebetulnya kalau misalnya secara populasi ya, secara realnya kan itu berada di antara 1 dan 1,5 jam. Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu gitu ya, apakah populasi itu nilainya berapa. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa oke, populasi yang sebenarnya atau nilai rata-rata misalnya ya, rata-rata yang sebenarnya itu berada di antara 1 dan 1,5 jam. Misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya sudah kita lakukan sehari-hari gitu ya, bagaimana kita memberikan kisaran nilai antara satu nilai dan satu nilai lagi begitu. Dibandingkan dengan hanya menjawab 1 jam gitu. Apakah selalu tepat 1 jam? Kan kita tidak pernah tahu ya, teman-teman. Jadi lebih baik kalau dibuat dalam bentuk selang interval. Kita coba lihat dulu
review materi selang interval ini ketika kalian belajar Stardust. Kita tarik jauh ya untuk ke materi Stardust. Agar kalian bisa lihat apa yang membedakan sebetulnya nanti yang terjadi atau selang kepercayaan yang ada di Stardust atau di statistika dasar dengan selang kepercayaan yang ada di Statmat 2 begitu. Sudah muncul kah? Udah, Bu. Ya, ini adalah konsep dari selang kepercayaan, teman-teman. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, bahkan penduga titik tak bias yang paling efisien pun kecil sekali kemungkinannya menduga parameter populasi secara tepat, begitu. Sehingga kita bisa membuat si penduga parameter itu atau si statistik itu dalam bentuk interval. Misalnya kita punya parameternya itu adalah theta, teman-teman ya. Theta ini parameter apa saja, begitu ya, bisa rata-rata dan sebagainya. Kemudian kita mencoba untuk menduga nilai parameter theta ini berdasarkan data sampel, sehingga kita peroleh theta topi. Jadi theta ini parameter punyanya populasi, begitu ya, dia ada di titik sini, nilai sesungguhnya misalnya. Kemudian kita duga nilai dia menggunakan data sampel, ternyata posisinya di sini, gitu ya, kita simbolkan dengan theta topi. Nah, ada jarak ya di sini, ada gap antara nilai theta yang sebenarnya dengan nilai duganya atau nilai penduganya. Nah, gap inilah yang sering kita sebut sebagai galat atau margin of error, gitu ya. Artinya besarnya selisih begitu ya atau error yang timbul dalam proses pendugaan parameter ini. Teman-teman, galat ini atau margin of error yang diperoleh ini itu merupakan selisih maksimum. Jadi tidak mungkin nanti errornya lebih besar dari ini. Ini adalah selisih maksimum antara penduga parameter dengan si parameternya. Biasanya margin of error ini adalah dinotasikannya sebagai E gitu ya, atau maximum error of the estimate. Nah, kalau kalian kita kembali ke flashback gitu, misalnya kasus apa namanya polling gitu ya atau survei dari suatu lembaga survei, ketika mereka mengeluarkan suatu hasil analisis begitu ya yang menunjukkan misalnya setiap pasangan calon itu dengan elektabilitas tertentu begitu, mereka sering menyertakan nilai margin of error-nya. Misalnya mereka memutuskan bahwa oke, calon pasangan nomor satu itu elektabilitasnya sekian persen, ya, kemudian pasangan yang kedua sekian persen. Nah, kami melakukan survei ini dengan margin of error-nya itu adalah 5% misalnya. 5% itu artinya apa? Ya, bahwa nilai si elektabilitas yang mereka hasilkan berdasarkan data sampel, jika dibandingkan nanti dengan hasil recount-nya dari KPU, bahwa selisihnya itu tidak akan lebih dari 5%. Itu margin of error, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada suatu hasil survei apapun itu, survei kan berdasarkan data sampel ya, bukan sensus gitu. Sedangkan dari KPU itu merupakan real count, jadi seluruh data dari Indonesia begitu. Dan itu merupakan parameter tentunya ya, sedangkan dari lembaga survei itu merupakan statistik begitu. Maka ketika margin of error-nya sudah disampaikan, maka selisih antara keduanya ini tidak akan lebih dari si margin of error. Seperti itu. Sehingga ya sebetulnya selang kepercayaan ini tidak benar-benar beda dengan si penduga titik. Tetapi di selang kepercayaan kita akan menambahkan informasi sebetulnya si penduga yang kita peroleh itu, penduga titik yang kita peroleh itu seberapa dekat atau seberapa jauh gitu ya dengan si parameter yang sesungguhnya. Sehingga bentuk umum dari selang kepercayaan itu sebetulnya adalah theta topi atau penduganya itu plus minus error gitu ya, plus minus error, sehingga nanti ada batas bawahnya theta topi dikurang E dan theta topi ditambah E, ada batas bawah dan ada batas atas begitu. Nah, kita sering menulisnya adalah selang kepercayaan 1 dikurang alfa. Ada yang menuliskannya 1 dikurang alfa persen. Apa Bu 1 kurang alfa persen? Itu adalah derajat kepercayaan kita teman-teman ya. Jadi dalam membuat selang kepercayaan, salah satu keuntungannya adalah kita juga bisa menyertakan besarnya keyakinan kita terhadap selang kepercayaan tersebut. Itu yang tidak bisa dimunculkan pada saat proses pendugaan parameter titik ya. Jadi kalau di metode momen
di likelihood, sudah diperoleh nilai penduganya, ya sudah saja begitu ya. Tetapi kalau di selang kepercayaan akan ada yang namanya derajat kepercayaan. Nah, ini adalah apa yang kita pelajari di Statdas, dan lebih apa namanya ya, lebih jauhnya lagi kalau kalian ingat, misalnya untuk parameter nilai tengah ya, untuk parameter mu begitu. Nah, kita punya rumus-rumusnya seperti ini. Jadi semua rumus pendugaan selang bagi rata-rata ataupun bagi parameter proporsi misalnya, atau rata-rata sajalah ya yang populasinya berdistribusi normal, itu sudah given rumusnya seperti ini. Bahwa ketika misalnya kita punya suatu populasi di mana populasinya ini berdistribusi normal, begitu ya, dan kita ingin menduga nilai mu-nya atau nilai tengahnya, dan simpangan baku atau ragam populasinya diketahui, maka untuk mencari selang kepercayaan, caranya adalah X bar-nya, nilai rata-rata sampelnya, plus minus nilai margin of error-nya. Margin of error-nya itu adalah Z alpha per 2 dikali sigma per akar N, kalau kalian masih ingat nih. Ya. Tetapi kalau kondisinya simpangan bakunya tidak diketahui begitu ya di populasi tersebut, maka gunakan T alpha per 2 dan sigmanya diganti oleh si S. Jadi T alpha per 2 dikali S per akar N. Ini adalah margin of error-nya. Sehingga selang kepercayaannya itu adalah X bar plus minus T alpha per 2 dikali S per akar N. Pada saat kalian di semester 1, kalian diberikan rumus ini. Given. Ya. Apa yang kita lakukan di Statmat 2, justru kita akan mencoba mencari ini. Nah, kita akan mencari bentuk dari selang kepercayaannya, teman-teman. Jadi kalau di Statmat 1 perkara menghitung gitu ya, tinggal kalian substitusikan nanti nilai X barnya berapa, nilai sigmanya kalau diketahui berapa, sampelnya berapa. Ini tinggal lihat Z tabelnya saja di tabel normal baku begitu. Tetapi kalau di Statmat 2, justru kita akan mencoba mencari formula ini. Ya, bentuk dari selang kepercayaan ini. Nah, jadi kalian sekarang apa sudut pandangnya ya harus digeser sedikit gitu ya. Bukan berarti ini tidak berarti ya, tetapi kita mencoba mempelajarinya dari sudut pandang yang lain. Bahwa kalau di Statmat 2 ya, kita tidak lagi apa namanya istilahnya ketemu soal yang sederhana seperti ini ya, lalu mensubstitusikan nilai X barnya ke rumus, mensubstitusikan nilai S-nya ke rumus sehingga dapat selang kepercayaannya seperti ini. Tidak ya, justru kita akan mencari si bentuk selang kepercayaan ini. Oke, itu adalah pengantarnya sebagai review dari statistika dasar. Sekarang kita coba lihat untuk materi di Statmat 2-nya begitu ya. Saya coba share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Sebentar. Ya, tantangan belajar Statmat 2 di siang hari itu memang luar biasa ya. Jadi saya harapkan mungkin ke depannya untuk Statmat 2 ini lebih banyak luring ya, karena jadwalnya sudah siang hari, kemudian Statmat 2 gitu ya, kalian sudah hawa-hawanya pasti hawa-hawa Pulau Kapuk ya. Saya pikir tuh tadi hari ini offline gitu. Oke, pas kemarin di share online, oh online, oke baik. Berarti dari rumah saja begitu mengajarnya ya. Jadi saya harapkan nanti minggu berikutnya mungkin lebih banyak offline ya. Boleh daring gitu ya, tapi mungkin bisa perbanyak metode offline-nya. Oke. Oke, nah ini definisi ya, definisi dari selang kepercayaan berdasarkan Bain, kalau tidak salah ya. Ya, berdasarkan buku Bain. Jadi misalkan kita punya sampel acak, teman-teman ya. Sampel acaknya itu adalah X1, X2, sampai dengan X ke N. Artinya kita punya sebanyak N sampel acak dari variabel X.
Ya, kalau kalian masih bingung, X itu misalnya adalah pendapatan gitu ya. Dari suatu populasi itu yang berisi data pendapatan itu kita ambil sebanyak N sampel. Nah, N sampel ini masing-masing data pendapatan ya dari sampel pertama gitu ya, X1, X2 sampai sampel ke N gitu ya. Jangan bingung ya. Nah, sampel acak X1 sampai dengan X ke N ini memiliki fungsi kepekatan peluang bersama. Ingat, karena dia merupakan peubah acak kontinu, maka dia punya fungsi kepekatan peluang bersama atau joint PDF, yaitu dinotasikannya seperti ini. Jadi fungsi dari contoh acak X1 sampai dengan Xn, ya ini nilai yang sudah diobservasi, makanya X-nya kecil, artinya dia ada nilainya sekarang, dengan parameter theta. Oke, di mana theta ini anggota omega, di mana omega adalah suatu interval atau selang gitu. Kita akan punya notasi L dan U, teman-teman. L dan U ini apa? Dia merupakan statistik. Artinya dia fungsi dari sampel acak atau fungsi dari contoh acak. Di mana ya, nah ini sudah saya tuliskan. L ini adalah fungsi L, dia fungsi dari contoh acak, U juga seperti itu. Dan kalau misalnya kita observasi nilai X ini, kita dapatkan datanya, begitu, maka nanti kita akan punya nilai amatan dari L dan U tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalau notasinya X besar masih berupa variabel acak, ketika diobservasi sudah ada nilainya menjadi hurufnya kecil X-nya seperti itu. Nah, dari pendahuluan ini interval atau selang yaitu dari L sampai dengan U disebut selang kepercayaan 100 gamma persen, atau ada yang menuliskannya gamma ini sebagai tadi 1 dikurang alfa ya. Jadi 100 gamma persen untuk theta, karena kita akan menduga parameter theta jika peluang theta ini berada di antara si L dan U tadi besarnya sama dengan gamma. Oke, jadi selang kepercayaan 100 gamma persen untuk theta adalah peluang bahwa si theta ini berada di antara L dan U, itu besar peluangnya adalah sebesar gamma atau 1 dikurang alfa teman-teman ya. Di mana gamma ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, ketika si fungsi L dan U ini diobservasi ya ke sampel gitu dan sudah kita peroleh nilainya, maka si L ini menjadi batas bawah kepercayaan dan si U ini menjadi batas atas kepercayaan. Ya, ini adalah definisi dari selang kepercayaan. Nah, mungkin kalau kalian membaca referensi-referensi lain, kalian akan menemukan beberapa istilah yang lain juga. Kalau tadi kita punya parameternya adalah theta, ya, maka ada yang menuliskannya theta dengan indeksnya L, artinya itu adalah batas bawah penduga parameter theta, lower L itu ya, dan theta U itu adalah batas atas kepercayaan bagi theta atau upper gitu. Nah, tadi LX, UX juga sudah saya sampaikan, itu batasan nilai amatan sama saja dengan batas bawah dan batas atas. Oke, L dan U, L besar dan U. Nah, ini juga sama ya. Jadi L itu batas bawah, U juga batas atas, begitu. Kadang ada yang selang itu dituliskannya seperti ini, dalam kurung di tengahnya koma, begitu teman-teman ya. Ada juga yang menjadi seperti ini, L dan U-nya di dalam selang tersebut, dan ada notasi gamma. Gamma ini disebut sebagai koefisien kepercayaan atau confidence level atau confidence koefisien, itu sama saja ya. Jadi tingkat kepercayaan kita bahwa parameter yang sesungguhnya itu ada di dalam selang yang dihasilkan. Seringkali ini juga ada yang menotasikannya, tadi saya sampaikan, itu adalah 1 dikurangi alfa ya, itu sama saja teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini adalah coba saya ilustrasikan ya bagaimana kita menginterpretasi suatu selang kepercayaan. Misalnya kita punya populasi ya, populasi. Lalu kita coba lakukan sampling berulang. Ya, sampel pertama misalnya kita ambil data. Anggaplah tadi saya contohkan data pendapatan ya. Jadi misalnya dari populasi ini, lalu kita ambil sampel pertama begitu. Ini data-data pendapatan dari sampel yang pertama. Dari sampel yang pertama ini ya kita bisa cari tuh, misalnya rata-rata ya. Rata-ratanya dalam bentuk selang kepercayaan. Nah, dapatlah selang kepercayaan yang pertama. Berarti ada batas bawah batas bawah dan batas atas yang pertama gitu ya. Kemudian misalnya saya
lagi, sampling lagi, yang kedua. Di sini ada sampel yang kedua, begitu ya. Kita dapatkan selang kepercayaan lagi. Ya, ini selang kepercayaan yang kedua. Lalu saya lakukan sebanyak N kali misalnya, sehingga saya akan punya sebanyak N buah selang kepercayaan. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita lakukan sebanyak N kali, maka kita berharap ya sebanyak 100 dikali gamma persen itu dari selang itu akan mencakup nilai parameter yang sebenarnya. Artinya gini, kalau misalnya saya punya sebanyak di sini samplingnya itu sebanyak 1000 kali gitu ya, atau 100 kali lah, 100 kali, lalu selang kepercayaannya di sini adalah 95% ya. Kalau 100 kali berarti kan kita punya 100 selang kepercayaan di sini ya. Udah sebanyak 100 karena kita samplingnya 100 kali. Maka 95% di sini, maka 95 dari selang kepercayaan ini begitu akan mencakup atau memuat nilai parameter yang sebenarnya, teman-teman. Ya, jadi artinya sekarang kita sama-sama tahu bahwa oh selang kepercayaan itu berarti sifatnya acak ya. Iya, gitu. Ya, jadi ketika kita melakukan sampel berkali-kali, kita harapannya ketika kita memiliki selang kepercayaan 95% begitu, maka 95 dari 100 selang kepercayaan itu adalah memuat parameter yang sebenarnya begitu. Nah, tentu akan banyak gitu ya. Semakin tinggi derajat kepercayaan kita, tentu akan semakin banyak selang kepercayaan yang memiliki atau mencakup parameter yang sebenarnya. Jadi, yang mana yang kita ambil nanti selang kepercayaannya, yaitu yang memiliki panjang selang yang paling pendek, teman-teman. Jadi batas atas dikurang batas bawahnya itu yang paling minimum. Nah, itu adalah selang yang kita harapkan. Jadi penugas selang yang kita harapkan yang derajat kepercayaannya tinggi dan panjang intervalnya terpendek. Seperti itu ya. Nah, batas kepercayaan atau selang kepercayaan itu tidak selalu dua ya batasnya, batas bawah dan batas atas. Ada kalanya kita juga bisa membuat one-sided confidence limits atau batas kepercayaan satu sisi ya. Artinya misalnya kita bisa lihat di sini bahwa peluang dari si parameter itu lebih dari suatu batas, di sini batas bawah ya sama dengan ini harusnya gamma. Oke, gamma itu 1 min alfa, ini betul ya bahwa peluang theta itu lebih besar dari suatu batas bawah gitu, itu adalah 1 dikurang alfa atau gamma ya. Ini disebut batas bawah kepercayaan 100 gamma persen bagi theta. Nah, kalau misalnya peluang theta kurang dari batas atas gitu ya, sama peluangnya adalah gamma atau 1 min alfa, ini disebut batas atas kepercayaan 100 gamma persen bagi theta, teman-teman. Jadi bisa saja nanti suatu saat kita bisa mencari batas kepercayaan untuk satu sisi saja. Nah, karena tadi saya sudah coba review selang kepercayaan di statistika dasar dan teman-teman sekarang sudah bisa terbayang gitu ya bahwa apa yang kita lakukan di Statmat 2 itu berbeda dengan di Statdas, tentu kesulitannya lebih tinggi. Karena kita bukan menghitung atau mencari saja nilai tadi batas bawah batas atas, tetapi justru kita di sini akan mengkonstruk gitu ya atau membuat formula atau mencari formula yang tepat bagi bentuk selang kepercayaan itu. Nah, secara teori teman-teman, kalau kita bisa memanfaatkan konsep kecukupan ya, kita bisa membuat si selang kepercayaan ini. Begitu. Tetapi ini juga tidak selalu mudah begitu ya. Ada satu metode bagaimana nanti kita akan membuat suatu selang kepercayaan disebut sebagai metode pivot. Oke. Nah, sebelum sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu, silakan. Kalau kalian mau sambil ngopi boleh, saya juga sambil ngopi. Ini sih bukan sambil ngopi aja, kayaknya sambil tidur nih. Aman? Aman tidak? Aman, Bu. Aman. Aman enggak yakin ya? Oke, amannya berapa persen tingkat kepercayaannya? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Minimal kalian menyimak dan mencoba memahami
Saya sudah bersyukur teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kok jadi hilang? Oke, ini metode pivot namanya. Ya, ini akan kita pelajari untuk mencari atau membangun suatu bentuk selang kepercayaan, teman-teman ya. Oke, apa yang dimaksud dengan metode pivot? Dia adalah suatu teknik ya atau cara umum yang digunakan untuk memperoleh penduga salang. Idenya adalah ya nanti kita mencari suatu fungsi, teman-teman. Ya, suatu bentuk fungsi dari statistik atau dari contoh acak gitu ya. Dan merupakan fungsi juga dari suatu parameter yang kita duga. Ya, di mana parameter itu satu-satunya parameter. Jadi nanti kita mencari suatu fungsi, fungsi itu merupakan fungsi dari sampel acak dan dia juga merupakan fungsi dari parameter yang ingin kita duga atau ingin kita estimasi. Jadi kalau kita mau mengestimasi theta, maka nanti kita cari suatu fungsi yang dia merupakan fungsi dari sampel acak, yaitu si X misalnya tadi contoh acaknya, dan fungsi dari theta, karena theta adalah parameter satu-satunya parameter yang ingin kita duga. Kemudian ciri yang kedua adalah bahwa si pivot itu akan mempunyai sebaran peluang yang diketahui dan tidak bergantung pada parameternya. Oke, nah ini khawatir terlewat ya, khawatir tertukar pelan-pelan. Jadi yang pertama, bentuk fungsinya itu harus contoh acak, harus merupakan fungsi dari contoh acak dan juga parameter. Tetapi nanti si fungsi yang kita peroleh di nomor satu ini, dia harus memiliki sebaran peluang yang diketahui, artinya kita bisa menemukan fungsi sebaran peluang si fungsi tersebut, tetapi nanti bentuk sebaran fungsi peluangnya itu tidak bergantung pada parameter yang ada di nomor satu. Oke, saya yakin kalian bingung, nanti kita coba lihat contohnya ya. Jadi kalau bentuk awal fungsinya itu harus ada parameter dan contoh acak, tapi fungsi distribusi peluang dari fungsi itu tidak boleh ada parameternya. Emang bisa kayak gitu, Bu? Bisa ya. Oke, yang nomor dua ini ada kaitannya dengan materi di mata kuliah Statmat 1. Ya, di Statmat 1 ada fungsi dari apa namanya peubah acak, ya ada metode fungsi distribusi peluang, kemudian ada metode transformasi, kalau kalian ingat. Masih ingat nggak? Ada metode fungsi pembangkit momen. Statmat 1, setelah UTS kalian dengan siapa? Dengan saya? Masih ingat nggak? Saya ya? Dengan siapa? Sama Bu Widi. Nah, coba buka lagi catatannya tuh sama Bu Widi ya. Untuk mata kuliah Statmat 1, di materi-materi terakhir ya, itu ada fungsi transformasi peubah acak. Ya, bagaimana cara kita untuk menentukan fungsi distribusi peluang dan kan harus dibuka lagi ya catatannya untuk mengerjakan yang nomor dua ini teman-teman. Nah, jadi ini dua ciri pivot yang wajib dipenuhi ya oleh suatu fungsi yang nanti kita jadikan sebagai pivot. Oke, ini hanya apa namanya mengulang ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Teman-teman ya, tadi sampel acaknya itu X1 sampai dengan XN. Oke, sampel acak ini dari suatu populasi tentunya. Populasinya ini berdistribusi normal, oke, dengan parameternya mu dan sigma kuadrat. Parameternya ada dua nih, mu dan sigma kuadrat, ya. Tetapi di sini diketahui sigma kuadratnya, begitu. Karena sigma kuadratnya diketahui, artinya parameter ragam ini sudah ada nilainya, maka yang kita duga adalah parameter rata-ratanya atau nilai tengahnya. Nah, sampai sini clear ya bahwa dari sampel acak ini nanti kita akan mencari penduga selang bagi si mu-nya. Oke. Nah, kita tahu bahwa penduga bagi si mu itu adalah X bar. Jadi ceritanya nih kita mau cari pivotnya. Misalnya kita berpikir, oke, mu itu kan penduganya X bar ya. Ya sudah saja, kita cari pivotnya itu adalah X bar. Karena X bar itu apa merupakan fungsi dari suatu contoh acak misalnya. Nah, X bar ini kalau dicari distribusi peluangnya ya, dia itu akan berdistribusi normal
dengan rata-ratanya mu dan variansinya adalah sigma kuadrat per n. Nah, nanti kita coba lihat caranya bagaimana kita tahu bahwa X bar ini berdistribusi normal gitu ya dengan mu dan sigma kuadrat per n. Nah, karena distribusi peluang X bar ini bergantung pada parameter mu yang tidak diketahui, maka X bar ini tidak dapat dijadikan sebagai pivot. Karena sebaran ininya ini masih ada mu-nya, jadi dia nggak boleh dijadikan sebagai pivot. Begitu ya. Bahkan dari awal pun X bar ini hanya merupakan fungsi dari contoh acak, dia tidak merupakan fungsi dari parameter. Jadi dia nggak bisa kalau dijadikan sebagai pivot. Tapi kalau kita jadikan X bar ini sebagai pivot, artinya kita harus coba transformasi. Misalnya kita transformasi atau kita modifikasi gitu ya menjadi X bar dikurang mu per sigma per akar N. Ini bisa, kenapa? Ya, atau kita notasikan sebagai Q ini ya, si X bar min mu per sigma per akar N. Pertama, si Q ini ya, dia memiliki atau fungsi dari suatu sampel acak X bar ya. X bar itu kan statistik ya. Kemudian Q ini juga merupakan fungsi dari parameter. Itu syarat pertama. Parameter satu-satunya yang kita duga yaitu si mu. Dia fungsi dari mu. Tidak masalah. Kenapa? Karena sigmanya di atas diketahui. Sigma kuadrat diketahui, otomatis sigma diketahui dong. Sehingga fungsi ini sudah memenuhi syarat yang pertama. Ya, merupakan fungsi dari statistik dan parameter yang diduga. Oke, berarti dia clear. Lalu syarat yang kedua tadi bahwa si fungsi distribusi peluang dari sini itu harus diketahui dan fungsi distribusinya itu tidak boleh mengandung parameter yang diduga gitu kan. Berarti caranya kita harus cari distribusi dari si Q ini. Kalau kalian ingat, ini adalah Z ya, normal baku. Ini PU bacak normal baku. Jadi jelas bahwa si Q ini berdistribusi normal dengan parameter rata-ratanya 0 dan varians atau simpangan bakunya adalah 1. Begitu. Sehingga karena syarat yang keduanya terpenuhi bahwa si distribusi peluangnya ini diketahui dan distribusi peluangnya ini tidak mengandung rata-rata, yaitu si mu yang akan kita duga, maka Q ini dapat dijadikan sebagai pivot, teman-teman. Jadi ketika distribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan variansinya 1, maka 0 dan 1 ini substitusikan saja ke fungsi densitas dari PU bacak normal ya. Mu-nya ganti 0, sigma-nya ganti 1, pasti di dalam fungsi densitasnya tidak akan ada mu-nya. Nah, ini fungsi densitasnya atau distribusi peluang dari Q-nya. Tidak ada mu kan di sini, sehingga dia bisa dijadikan sebagai pivot. Oke, coba kita buka Word-nya. Whiteboard-nya. Mungkin masih belum terbayang ya, kita ulangi lagi yang ada di dalam PPT tersebut. Whiteboard. Oke. Tadi itu kita punya X1 sampai dengan XN. Dia berasal dari populasi berdistribusi normal, parameternya mu, ragamnya sigma kuadrat. Whiteboard-nya sudah muncul belum? Udah, Bu. Ya. Nah, si sigma kuadratnya ini diketahui. Sehingga satu-satunya yang tidak diketahui adalah mu. Maka kita akan menduga mu. Oke. Nah, pertama kita harus tentukan pivot. Oke, kita harus tentukan pivot, teman-teman. Nah, tadi di slide sebelumnya saya menuliskan coba pivotnya adalah X bar. X bar ini ya, misal ya, untuk yang pertama, syarat pertama, kan dia harus fungsi dari statistik dan juga parameternya. Nah, sebetulnya X bar ini di syarat pertama aja sudah tidak mungkin. Begitu ya. Kalau mau ditelusuri lagi pada syarat yang kedua, misalnya, bahwa distribusi dari dia diketahui dan tidak mengandung parameter, kita bisa cari. Misalnya, ekspektasi dari X bar.
Itu kan sama dengan ekspektasi dari 1/n sigma xi. Ups. Gini deh nulisnya, sebentar. Dia merupakan fungsi dari statistik, tapi dia tidak merupakan fungsi dari parameter, ya teman-teman. Terus yang kedua adalah kita cari distribusi dari X bar. Ini apa gitu ya. Berarti kita coba cari nilai ekspektasinya. Oke, nilai ekspektasi itu kan nilai harapan, nilai tengah ya. Berarti ekspektasi dari X bar itu sama dengan ekspektasi dari X bar itu adalah 1/n dikali sigma xi ya. 1/n-nya bisa kita keluarkan ekspektasi dari sigma xi. Oke. Jadi 1/n dikali ada sebanyak n ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X berarti kembali lagi ke distribusi populasinya. Ya, 1/n dikali n dikali ekspektasi X. Di soal disampaikan bahwa si sampel acak itu si X-nya berdistribusi normal. Sehingga ekspektasi dari Pou-Bacak berdistribusi normal itu adalah mu. Ya, berarti ini coret sama dengan mu. Oke. Kemudian varians dari X bar sekarang. Ya, berarti varians dari X bar itu sama saja dengan varians 1/n dikali sigma xi. Berarti kan ini 1/n kuadrat. Ya, varians dari sigma xi. Begitu kan? Nah, kalau dicari ini 1/n kuadrat dikali n dikali varians X. Begitu. Jadi sama dengan 1/n dikali sigma kuadrat. Karena varians dari Pou-Bacak normal itu adalah sigma kuadrat. Oh, ternyata X bar itu, teman-teman, berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah mu, nih ya. Mu. Variansnya adalah sigma kuadrat per n. Gitu. Jadi kalau nilai-nilai parameter ini kita substitusikan ya, ini disubstitusikan ke PDF-nya normal atau fungsi densitasnya distribusi normal, mu-nya ini akan hilang atau masih tetap ada, teman-teman? Kalau rata-ratanya sama dengan mu dan variansnya sigma kuadrat per n, kita masukkan ke fungsi kepekatan peluang normal yang umum, yang biasa, mu-nya akan tetap ada nggak? Wah, masih tetap ada nggak? Kalau ini kan diketahui sigma tadi di atas. Ini kan nggak diketahui. Berarti distribusi si X bar ini masih mengandung mu. Ya, nah ini tidak diperbolehkan di dalam syarat yang kedua. Ya, jadi syarat ke-1 itu juga tidak terpenuhi gitu ya, karena dia hanya fungsi dari statistik, tidak ada fungsi dari parameternya yaitu si mu gitu ya. Syarat yang kedua, distribusinya diketahui, tetapi distribusi dari si X bar-nya itu masih mengandung mu gitu, masih mengandung parameter yang ingin kita duga. Jadi si X bar saja tidak boleh menjadi suatu pivot. Ya, yang boleh menjadi pivot siapa? Coba saja cari modifikasi ya, bentuk lain dari X bar yang tujuannya nanti fungsi distribusinya ini bisa lebih mudah diperoleh ya. Dan yang kedua adalah dia tidak mengandung parameter yang
ingin kita duga. Oke, makanya kenapa yang paling bisa dengan mudah kita peroleh adalah bentuk pivotnya. Tadi saya notasikan dengan Q, itu adalah X bar dikurang mu per sigma per akar N gitu. Coba nih kita jadikan pivot, bisa atau tidak ya? Begitu. Berarti Q ini mengandung atau merupakan fungsi dari statistik dan parameter yang ingin kita duga. Ya, karena Q, ya, si Q ini merupakan fungsi dari X bar gitu ya. Dan parameter yang ingin diduganya itu si mu. Syarat pertama terpenuhi. Walaupun di sana ada sigma, tapi sigma ini ya tidak kita lakukan estimasi karena dia sudah diketahui nilainya di soal seperti itu. Poin yang kedua adalah distribusi peluang ya dari si yang kita duga pivot ini si Q gitu ya, itu tidak boleh memuat parameter yang diduga, tidak boleh memuat si mu. Teman-teman, ini bentuk Z, X bar dikurang mu per sigma per akar N. Tadi di statdas, yang materi statdas ada ya, X bar dikurang mu per sigma per akar N itu ada kaitannya. Nah, si Q itu, atau si Z itu, dia berdistribusi normal dengan mu-nya itu sama dengan 0. Variansnya itu sama dengan 1. Jadi, kalau kita cari ya si fungsi atau PDF-nya si normal, ini kan parameternya Q ya. Si FQ-nya berarti 1. Ini PDF normal ya, yang umum maksudnya sigma akar 2pi E pangkat min per 2 sigma kuadrat begitu X bar min mu. X min mu. Saya lupa lagi jadinya. Q min mu ya, karena di sini Q min mu begitu. Coba dicek lagi. Nah, sekarang kalau misalnya nilai mu-nya kan jadi hilang, ya nggak? Ini nilainya. Si sigma juga di sini akan bernilai 1. Sehingga, ini 1. Sehingga nanti FQ yang akhir di sini, atau fungsi densitas si Q-nya, itu sudah tidak mengandung mu. Ya, berarti syarat kedua dia dipenuhi. Syarat pertama sudah, syarat kedua sudah, berarti ya bahwa Q sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N, dia bisa menjadi pivot. Ya, jadi yang tadi saya maksudkan kita harus mencari suatu fungsi dulu. Ini fungsi yang dimaksud si Q ini. Ya, Q ini harus memuat statistik dan parameter. Bentuk awalnya harus memuat statistik dan parameter atau memuat fungsi dari contoh acak begitu. Yang kedua adalah distribusi dari si Q ini, si FQ gitu ya. Dia harus bebas dari parameter yang ingin diduga. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menentukan suatu pivot. Bisa dipahami sampai sini? Idenya minimal. Paham tidak? Kalau bingung, sampaikan bingungnya di mana. Jangan bingung harus nanya apa, saya jadi bingung nantinya. Ya. Yang bagian mana yang menurut kalian bingung? Ayo, biar saya tahu. Gimana, Fauzan? Paham, Fauzan?
Anissa Nur, boleh mau berbicara, Nisa? Paham, Ibu. Insya Allah. Fakih, Fakih paham nggak? Mu-nya kenapa sama dengan 0, Bu? Eh, Mu-nya kenapa sama dengan 0? Teman-teman yang lain ada yang mau membantu? Itu sudah dipelajari waktu Statdas ya, teman-teman. Kita mundurnya jauh nih. Jadi, apa namanya, ketika data kita ditransformasi gitu ya, ketika data kita ditransformasi, itu akan menjadi distribusi normal baku. Normal bakunya itu adalah rata-ratanya sama dengan 0 dan variasinya itu sama dengan 1 gitu. Itu sudah dijamin oleh teori. Jadi kalau mau secara teoritis membuktikan juga boleh ya, menggunakan si metode yang sudah ada di Statman 1 ya. Jadi ada metode fungsi distribusi kumulatif, kemudian ada metode pembangkit momen, ada metode transformasi. Kita ingat-ingat aja ya waktu Statdas. Jadi waktu Statdas itu kita punya data awal X, teman-teman. Ini data asli kita. Kalau kalian berbicara data apa? Saham misalnya ya. Ya data saham gitu ya. Atau data pendapatan yang skalanya itu beragam. Dari yang ribuan, jutaan, puluhan ya. Skalanya sangat-sangat beragam. Oke. Nah, kita kalau mau mencari peluang dari PU acak X yang berdistribusi normal ini, jadi ceritanya dia berdistribusi normal, dengan parameternya mu dan variansnya itu adalah sigma kuadrat begitu ya. Oke. Kalau kita mau cari peluangnya, berarti karena dia kontinu kan pakai konsep integral. Ya, misalnya saya mau menghitung peluang pendapatan itu gitu ya, berada di antara misalnya 2 juta sampai dengan 150 juta misalnya. Ya. Nah, ini kan pakai konsep integral untuk mencari peluang dari suatu fungsi distribusi normal. Nah, statistikawan mempermudah ini. Daripada kita capek-capek ngitung integral dari ini ya yang datanya apa namanya skalanya sangat beragam begitu. Kita transformasi saja data kita. Ya, yang tadinya X kita rubah menjadi Z begitu. Di mana nilai rata-ratanya gitu ya nanti dikurangi dengan mu per sigma per akar N begitu. Nah, ini nilai Z ini nanti dari X kita berubah jadi Z begitu. Nah, dari Z ini untuk mencari peluang dari Z kita harus gunakan tabel normal baku. Jadi ternyata si Z ini kalau ditelusuri dia merupakan distribusi normal baku. Normal baku itu rata-ratanya 0 dan variasinya adalah 1. Gitu. Sehingga kita sekarang kalau mau nyari peluang yang distribusinya normal, jangan dari X lagi, kita rubah aja jadi Z dulu. Baru kita gunakan si tabel normal baku yang selama ini ada di belakang buku-buku statistika. Nah, itu distribusinya rata-ratanya 0 dan variasinya adalah 1 gitu. Kalau kalian membuktikan, Bu, rata-ratanya 0 dan variasinya 1, boleh ya. Coba cari referensinya udah banyak gitu. Jadi flashbacknya terlalu jauh kalau kita mau membuktikan si rata-ratanya 0 dan variasinya adalah 1. Tapi ini sudah dijamin hasilnya seperti ini. Begitu. Tadi siapa yang bertanya? Saya yang manggil, saya yang lupa. Siapa tadi? Fakih, Bu. Iya, Fakih ya. Fakih. Semoga bisa menjawab walaupun tidak detail saya menjawabnya, Fakih ya. Baik, Bu. Oke. Jadi itu bisa dibuktikan ya, ada kenapa rata-ratanya 0 dan variasinya itu adalah 1. Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih Pak sudah bertanya. Mungkin teman-teman yang lain juga bingung kenapa ya 0,1 begitu. Cuman nggak berani bertanya. Nah, memang tantangannya apa kalau di Islam kepercayaan ini? Pertama adalah menentukan pivotnya ini, mencari pivotnya, ya. Gimana ya Bu, kalau misalnya kita membentuk
atau mencari si Q ini bentuknya harus seperti apa gitu kan. Karena ketika kita menentukan suatu bentuk, belum tentu distribusi peluangnya juga diperoleh dengan mudah. Belum tentu juga fungsi distribusi peluangnya itu tidak mengandung parameter yang ingin kita duga gitu. Nah, ada beberapa cara yang diusulkan begitu ya untuk mencoba-coba gitu, memperkirakan kira-kira bentuk pivotnya itu harus seperti apa. Jadi tidak ada solusi tunggal ya. Kalau kalian bertanya ke saya, Bu, pivot itu solusinya gimana cari pivot? Nggak ada solusi tunggal. Memang harus ada termasuk trial and error juga teman-teman. Yang pasti harus dipenuhi si dua syarat tadi ya, yang ini begitu. Nah, tetapi di sini bisa coba ya trialnya juga tuh mengarah pada suatu proses gitu ya, jangan trialnya macam-macam ya. Di sini harus dilihat berdasarkan jenis parameternya. Jadi ada parameter lokasi, ada parameter skala begitu misalnya. Bu, distribusi peluang apa saja yang punya parameter lokasi, yang punya parameter skala? Nah, teman-teman bisa baca di Google pun banyak. Ya, artinya nanti kalau misalnya diketahui populasinya itu berdistribusi apa, untuk mengira-ngira bentuk pivotnya, begitu ya, maka diketahui dulu dia distribusinya parameternya lokasi atau skala. Kalau parameternya itu adalah lokasi, begitu ya, bisa gunakan theta topi dikurang theta. Kalau parameternya mu, begitu, bisa digunakan X bar dikurang mu misalnya ya. Kalau bentuk distribusinya itu adalah parameter lokasi. Kalau misalnya dia merupakan parameter skala begitu, maka rasio biasanya bentuk pivotnya. Oke, misalnya theta topi per theta. Misalnya coba aja dulu ya, theta topi per theta begitu dijadikan pivot bisa atau tidak. Gitu. Pivot juga disebutnya adalah kuantitas pivot ya, saya lupa tadi sampaikan. Kemudian, nah ini ada beberapa contohnya, begitu nanti silakan dilihat. Nah, kemudian kalau misalnya parameternya itu adalah gabungan lokasi dan skala, nah dia biasanya gabungan juga antara tadi ya bentuknya bisa ada pengurangan, bisa ada pembagiannya juga begitu. Jadi memang harus trial dan error. Tidak bisa langsung pasti diperoleh pivot yang tepatnya seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah temukan misalnya pivot yang tepat gitu ya, berarti kan tujuan akhirnya kita mencoba membuat suatu selang kepercayaan ya. Nah, ini adalah bagaimana nanti kita akan mencari penduga selang atau penduga interval berdasarkan pivot yang kita peroleh. Jadi, nanti kita mencoba mendefinisikan bahwa pivot tersebut ya, peluang pivot tersebut berada di antara batas A dan D itu sama dengan 1 dikurang alfa atau tadi saya nulisnya gamma ya, itu sama saja. Sehingga nanti tinggal kita selesaikan begitu. Posisi pivot yang di tengah ini karena dia ada bentuk atau mengandung parameter, maka kita selesaikan sedemikian rupa sampai nanti yang bagian tengahnya ini hanya parameternya saja. Maka itu menjadi selang kepercayaan bagi parameter tersebut begitu. Jadi kalau sudah di sini sih insya Allah mudah ya, tapi memang mencari yang lebih sulitnya itu adalah mencari pivotnya teman-teman. Coba kita lihat contohnya. Terima kasih ya. Materinya sedikit, tapi dalam mencoba mencari solusinya memang tidak sedikit gitu ya. Sekarang kita coba lihat soal satu saja ya. Soalnya di Oke. Muncul? Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah.
misalnya contoh yang pertama saja di sini ya. Misalkan sebuah Pouba acak X atau misalkan Pouba acak X berdistribusi eksponensial ya dengan parameternya adalah seperteta. Oke, dengan FKP-nya sebagai berikut. Nah, ini adalah FKP dari distribusi eksponensial. Dengan fungsi pembangkit momen ya, diketahui fungsi pembangkit momen dari si X ini itu adalah 1 dikurang theta T pangkat negatif 1. Oke, ini adalah fungsi pembangkit momennya atau FPM-nya. Pertanyaannya adalah apakah si Pouba acak Z ini yang mana dia merupakan X per theta, dia merupakan besaran pivot. Oke. Lalu yang kedua adalah tentukan selang kepercayaan 100 dikali 100% atau 101 min alfa persen bagi theta. Ya, jadi ya kalau misalnya materi penduga selang yang seperti ini saja ya bentuk kasusnya begitu. Jadi akan diberikan suatu distribusi dari suatu populasi, lalu bisa jadi kalian diberikan bentuk pivotnya, kalian diminta membuktikan dia pivot atau bukan, dan kemudian menentukan selang kepercayaannya gitu. Mungkin nggak Bu, misalnya Ibu memberikan soal distribusinya aja, terus kita diminta nyari besaran pivotnya. Mungkin saja ya, coba cari besaran pivotnya gitu ya, cari pivotnya yang mana yang tepat misalnya. Tapi saya yakin itu peluangnya tidak sebesar kalau saya memberikan soalnya seperti ini ya. Jadi di fungsinya dulu diberikan, baru kalian mencari dia merupakan pivot atau bukan. Karena tidak mudah memang mencari pivot yang bisa digunakan ya teman-teman. Itu bedanya di StatMat 2 dan di StatBus begitu. Oke, kita coba selesaikan. Kita buka whiteboard lagi. Di soal 1 ya. Ketahui bahwa X-nya itu berdistribusi eksponensial 1 per theta. Lalu diketahui fungsi pembangkit momennya itu sama dengan 1 dikurang theta T pangkat negatif 1. Betulkah? Oke ya. Lalu yang A, apakah si Z sama dengan X per theta ini merupakan pivot? Nah, biasanya syarat pertama tadi mudah dilihat ya. Pertama, apakah dia merupakan fungsi dari statistik dan parameter yang ingin diestimasi gitu kan. Nah, kita lihat bahwa Z ini adalah X per theta. X ini kan statistik atau bagian dari contoh acak ya. Statistik itu kan data dari sampel teman-teman. Jadi dia sudah terpenuhi. Dia juga merupakan fungsi dari parameter yang ingin kita duga ya. Parameter yang kita duga kan adalah theta. Sehingga syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat yang kedua adalah kita diminta untuk mengecek gitu fungsi distribusi peluang si X per theta ini atau di sini dinotasikannya sebagai Z. Kita harus melihat nanti apakah si fungsi distribusi peluangnya itu mengandung theta atau tidak. Ya, yang kita harapkan dia tidak memuat atau tidak mengandung theta sehingga dia bisa dijadikan sebagai pivot. Nah, jadi di sini ada kalau kita mau review ya teman-teman di materi StatMat 1 untuk mencari fungsi peluang dari suatu fungsi Pouba acak. Kalau misalnya Pouba acak yang lamanya itu berasal dari distribusi peluang yang umum atau yang common, ya, lalu kita diminta untuk mencari distribusi peluang dari fungsi Pouba acak tersebut, ya, maka langkah yang pertama adalah manfaatkan fungsi pembangkit momen. Itu karena kan suatu fungsi distribusi peluang itu walaupun tidak semua ya, tapi ketika dia mempunyai FPM, fungsi pembangkit momen, maka kita bisa manfaatkan untuk mencari fungsi peluang bagi Pouba acak baru, yang mana dia merupakan fungsi dari Pouba acak yang common itu. Nah, ini salah satu contohnya. Kita kan punya populasi distribusi eksponensial, ya. Kemudian kita punya suatu fungsi baru yang mana dia fungsi dari si Pouba acak eksponensial tersebut, yaitu X per theta.
maka kita bisa gunakan FPM itu sebagai metode pertama yang bisa kita gunakan gitu ya. Metode yang kedua, kalau boleh diurutkan biasanya itu metode fungsi transformasi. Jadi yang ada Jacobiannya kalau kalian ingat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai metode yang kedua. Lalu baru ke fungsi distribusi kumulatif atau yang lain. Biasanya kalau yang populasinya itu berdistribusi bukan yang dikenal gitu ya, atau tidak ada di dalam tabel statistika, nah kalian bisa menggunakan metode yang transformasi atau si fungsi distribusi kumulatif. Nah, karena kita di sini, ini untungnya ada MX-nya ya, sudah jelas sekali di situ diberikan fungsi pembangkit momennya, jadi pasti untuk mencari fungsi peluang dari si Z ini menggunakan metode momen gitu. Semoga teman-teman ingat ya. Oke. Semoga kalian ingat. Jadi kalau kalau kita mau cari ini kan pembacak barunya adalah Z ya. Berarti di sini kita cari MZT. Oke. MZT itu berarti apa? ZT kita rubah jadi MX per theta T. Oke. Nah, gunakan sifat-sifat dari FPM ya. Sifat-sifat dari FPM ini bisa di-load menjadi seperti ini, teman-teman. MX T per theta. Oke, MX T per theta. Yang kita punya di atas itu adalah MX T saja. Ya, MX T itu 1 dikurang theta kali T pangkat negatif 1. Berarti si T ini kita substitusikan bukan T lagi tapi dengan T per theta. Sehingga di sini MXT-nya adalah atau fungsi pembangkit momen bagi si Z 1 dikurang T dikali T per theta pangkat negatif 1 atau sama dengan 1 dikurang theta pangkat negatif 1. Sekarang kalian cari di tabel statistika ya, yang bentuk fungsi pembangkit momennya seperti ini itu mengarah ke distribusi apa? Ada yang mau menjawab? Kalau dia eksponensial sepertheta, fungsi pembangkit momennya adalah 1 dikurang theta T pangkat negatif 1. Sekarang saya punya fungsi pembangkit momen untuk Z bentuknya adalah 1 dikurang T pangkat negatif 1. Jadi si Z ini berdistribusi apa? Hmm? Saya tulis ya. Kalian harus baca ulang ya catatan sama satunya. X berdistribusi eksponensial. Parameternya sepertheta itu MXT-nya adalah 1 dikurang theta T pangkat negatif 1. Oke. Sekarang saya punya Z, ini distribusinya apa? Kalau fungsi pembangkit momennya si Z itu adalah 1 dikurang T pangkat negatif 1. Ayo, cari hubungannya coba. Ini ke sini polanya gimana nih? Teman-teman? 1 min theta T pangkat. Eksponen 1 bukan Ibu? Betul, Dimas ya. Terima kasih, Dimas. Eksponensial 1. Nah, seperti itu. Karena di sini tetanya kan sama dengan 1.
Ya, dari sini polanya kalian lihat ya, dari pola yang bawah ini dia mirip dengan yang atas, tapi bedanya tetanya sama dengan satu. Oh, berarti distribusinya tetap eksponensial, tapi tetanya satu. Sehingga teta di sini ganti satu, satu kurang satu, satu bagi satu, jadi satu eksponensial satu. Ya, ini di statement satu. Ya, di materi fungsi transformasi peubah acak. Begitu. Jadi kalau dia populasinya distribusinya yang ada di tabel, gunakan dulu metode fungsi pembangkit momen untuk cari fungsi apa namanya? Fungsi peluang dari peubacak barunya begitu. Nah, berarti sekarang kita cek. Z udah diketahui berfungsi eksponensial 1. Berarti FZ-nya ya apa? Ganti tetanya sama dengan satu, kan sama-sama eksponensial ya, parameternya aja yang beda. Tetanya sama dengan satu, substitusikan ke fungsinya yang atas. Oh, di soal ya. Oke, saya tulis lagi fungsi lengkapnya. Oke. Fungsi awalnya ketika peubacaknya X, itu adalah 1 per theta, ya, pangkat min X per theta. Ups, gitu ya, dengan X-nya itu lebih besar dari 0. Kalau FZ, dia eksponen juga yang ini ya, eksponensial juga, tapi tetanya 1. Berikan tinggal pangkat min Z saja. Z-nya lebih besar dari 0. Nah, ini adalah fungsi densitas dari si pivotnya atau si calon pivotnya ini. Syaratnya apa fungsi distribusi si calon pivot ini tadi? Dia tidak boleh memuat parameter yang ingin kita duga. Sekarang lihat, di sini ada theta atau tidak. Ya, tidak ada, ya kan? Tidak ada parameter theta di situ. Sehingga, oke, syarat keduanya terpenuhi. Berarti, si Z sama dengan X per theta, begitu ya, merupakan suatu pivot. Bisa dipahami sampai sini? Hmm? Mau nanya, Bu. Ya, Jadi kalau di FZ-nya dia mengandung parameter theta, dia nggak pivot ya? Apa gimana, Bu? gimana Salman bisa diulangi? Putus-putus ya? Kalau misalkan di FZ-nya mengandung parameter theta, berarti dia bukan pivot apa gimana, Bu? Iya, di FZ-nya. Oh, Di FZ-nya kan, bukan di Z-nya. iya, Bu. Iya, betul. Kalau di FZ-nya ada parameter tetanya, berarti Z bukan merupakan pivot. Salman. Oke, baik, Bu. Ya, jadi jangan terbalik ya. Bentuk awal Z-nya boleh malah harus ada parameternya. Jadi bentuk awal si Z-nya ini nih, si X per theta ini, nah itu harus ada parameternya dan harus ada si statistiknya atau sampel acaknya, fungsi dari sampel acak atau statistik. Tapi pada saat kita cari fungsi densitas si Z-nya, ya yang paling bawah tadi yang kita sudah cari, nah di fungsi Z-nya ini atau si FZ-nya ini nggak boleh ada parameternya, gitu. Jadi jangan terbalik di atas nggak boleh ada parameter, terus di sini ada parameter gitu, jangan ya. Jadi apa namanya harus bebas dari parameter yang ingin kita duga di FZ-nya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini baru soal yang A, teman-teman ya. Ini baru cara kita untuk membuktikan suatu pivot. Kemudian misalnya kita cari atau jawab soal yang kedua ya. Yang B. Oke. Yang B. Apa tadi soalnya? Selang kepercayaan inilah ya bagi theta. Bagi theta. Jadi sebagaimana tadi di slide saya tulis, sebentar
Nanti untuk membuat selang kepercayaan ya, kita mulai dari bahwa peluang ya, si pivot itu kalau saya tadi tulisnya Z ya, itu berada di antara A dan B, kita nggak tahu nih nilainya berapa, belum tahu ya, itu sama dengan 1 dikurang alfa. Jadi kalau misalnya di sini saya menuliskannya adalah 90%, maka peluang bahwa pivot itu berada di antara A dan B adalah 0,9. Paham ya? Jadi peluang selang ini gitu ya memuat parameter itu sama saja derajat kepercayaan kita. Nah, di sini saya tidak tuliskan berapa persennya ya, masih secara umum 1 dikurang alfa. Dan seringkali juga memang tidak diminta untuk berapa persen ya. Kita hanya perlu membuat formulanya. Karena kalau untuk angka bisa dihitung gitu ya, bisa dicoba saja begitu berapapun. Nah, oke. Berarti kalau kita menuliskannya seperti ini ya, kita bisa menuliskannya sebentar. Bisa saja kita tulisnya adalah peluang, peluang Z kurang dari A gitu ya. Ini sama dengan kita cari berarti batasnya Z itu kan lebih besar dari 0 sehingga 0 sampai dengan A. Oke. Dari si FZ DZ-nya. Oke. Berarti ini sama dengan 0 sampai A E pangkat min Z DZ-nya. Oke, berarti ini sama dengan min E pangkat min Z, gitu kan? Z-nya dari 0 sampai A, begitu. Nah, kemudian berarti ini kan bisa langsung substitusikan dikurang 1 per, oke, 1 per E pangkat sama aja ya. Dikurangi ini kan min E pangkat 0. Berarti 1 dikurang E pangkat min A. Oke. Nah, lalu yang satunya adalah peluang Z lebih besar dari si B, berarti integral, sorry, kurang ke bawah. Z lebih besar dari B, berarti gitu ya, sorry. Ya, B sampai dengan tahingga ya. Tadi kan batasnya lebih besar dari 0, B sampai tahingga. Kemudian dari E pangkat min Z dz. Sebentar, aduh. Kalau buka whiteboard kadang suka ngeheng ya, teman-teman. Mohon maaf kalau agak nge-lag di kalian ya. Berarti kan ini sama, min E pangkat min Z, gitu ya. Z-nya itu dari B sampai ta hingga, berarti menjadi min 1 per E pangkat ta hingga gitu ya. Dikurangi min E pangkat negatif B. Ya, ini 0 gitu kan. 0
Berarti hanya tinggal E pangkat negatif B saja. Nah, kalau sudah ditentukan seperti ini, berarti kita bisa coba cari nilainya. Kan gini, logikanya gini teman-teman. Kalau selang kepercayaan, ya kita buat normal misalnya ya. Selang kepercayaan itu ini 1 min alfa. Ya, jadi nanti di sini ada titik kritis yang pertama, batas bawahnya ini adalah titik kritis yang kedua. Begitu. Sehingga sisi kiri dan sisi kanan ini luasnya berapa? Sama kan? Alfa per 2. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan, semua ini harus sama dengan 1. Nah, kita kan mau cari si nilai-nilai ini. Ya, teman-teman. Caranya adalah, tadi saya bagi menjadi 2. Ini kan yang A itu yang sebelah kiri sini. Oke, ini adalah yang sebelah kanan. Jadi saya mau cari yang luasnya alfa per 2 sebelahnya si A gitu kan. Dan alfa per 2 sebelah kanannya si B. Gitu. Itulah kenapa saya mencari peluang Z-nya itu kurang dari A untuk yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanannya peluang Z lebih besar dari B, teman-teman. Berarti pertanyaannya sekarang, yang ini 1 dikurang E pangkat min A itu sama dengan berapa? Alfa per 2, ya nggak? Kan peluang Z kurang dari A, berarti yang sebelah kiri sini, ya ini adalah alfa per 2. Jadi kita selesaikan, ya. Nah ini 1 dikurang E pangkat min A, itu sama dengan alfa per 2. Lalu yang sebelah kanan juga, yang ini, ya, E pangkat min B, itu sama dengan alfa per 2. Sehingga nanti kita dapatkan A dan B-nya berapa? Batasnya ini, ya, A dan B. Kita teruskan dulu ya. Begitu. Berarti tadi yang pertama itu adalah 1 dikurang E pangkat negatif A sama dengan alfa per 2. Atau E pangkat negatif A sama dengan 1 dikurangi alfa per 2. Oke. Bagaimana agar tinggal tersisa A-nya saja? Dikalikan ya, Bu. Iya, jadi apa nih? A sama dengan min ln 1 dikurang alfa per 2. Oke, ini adalah A-nya. Yang B-nya, ya, berarti tadi E pangkat negatif B sama dengan alfa per 2. Sama dengan tadi, berarti B-nya adalah min ln alfa per 2. Nah, ini B-nya. Oke. Selesai sampai di sini? Belum. Ya. Kalau karena apa? Tadi bentuk selangkap pertanyaannya adalah peluang Z berada di antara A dan B itu sama dengan 1 dikurangi alfa. Ya, berarti tinggal substitusikan. A-nya adalah negatif ln 1 dikurang alfa per 2. Oke, ini Z kurang dari ln ya, negatif ln alfa per 2. Negatif ln alfa per 2. Ini sama dengan 1 dikurangi alfa. Z-nya apa tadi? X per theta ya. Berarti ini peluang min ln 1 dikurangi alfa per 2. Di sini X per theta min ln alfa per 2. Ini sama dengan 1 dikurangi alfa. Oke, nah tinggal cari untuk X-nya, tinggalkan tetanya sendirian di situ. Ya,
Berarti kan ini misalnya dibagi X dulu, misalnya boleh dibagi X dulu, ya, atau ditukar gitu kan. Pokoknya nanti kalian tinggalkan di sini, di tengahnya itu si theta sendiri. Nanti kalau misalnya kalian teruskan ya, berarti di sini ya itu adalah X dibagi min ln alfa per 2 gitu ya. Yang sebelah sini adalah X dibagi min ln 1 dikurang alfa per 2. Jadi ini peluang theta itu berada di antara kedua selang ini adalah 1 dikurangi alfa, teman-teman. Atau jadinya selang kepercayaan 1 dikurang alfa persen bagi theta adalah, kalian bisa tuliskan selang aja begitu ya, X per min ln alfa per 2 dan X per min ln 1 dikurangi alfa per 2. Nah, seperti itu. Inilah baru finalnya ya, sampai sini teman-teman. Oke, jadi apa namanya, sebetulnya kalau sudah ketemu pivotnya ke bawahnya relatif mudah ya. Jadi hanya tinggal nanti cari batas masing-masing A dan B-nya dulu, baru nanti masukkan ke apa namanya, definisi dari selang kepercayaan ini ya, menggunakan metode pivot. Kemudian selesaikan persamaan ini dengan cara menyisakan parameter yang ingin diduganya di bagian tengah sini gitu. Jadi diselesaikan sedemikian rupa sehingga diperoleh selang kepercayaan akhirnya seperti ini. Nah, yang kita peroleh di statdas gitu ya, itu seperti ini kalau mau ditelusuri lagi ya. Akan sampai pada tahap di sini mu itu lebih besar dari X bar gitu ya, dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, dan batas atasnya adalah si X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Begitu. Jadi teman-teman sekarang tahu bahwa untuk mengkonstruk suatu selang kepercayaan itu tidak mudah. Ya, gitu. Ini saja berasal dari distribusi yang umum, ya, seperti normal, kemudian ini kita belajar eksponensial. Ya, apakah mungkin dari fungsi distribusi peluang yang tidak umum? Mungkin saja, ya. Tentu bisa lebih mudah, bisa lebih sulit sebetulnya, ya. Yang perlu hati-hati itu adalah dalam tahap tadi membuktikan dia pivot, ya, mencari fungsi distribusi peluangnya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan untuk soal yang ini? Atau bisa sudah mulai terbayang-bayang nih maksud dari materi penduga selang ini? Iya, tentu masih belum terbayang kalau belum mengerjakan soal. Ya, nanti kita coba lihat untuk pertemuan berikutnya. Kita bisa bahas mungkin beberapa soal lagi sebelum akhirnya kita masuk ke materi pengujian hipotesis. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami tidak teman-teman? Saya sesungguhnya lupa wajah-wajah kelas ini selain Fauzan ya. Selain Fauzan dan juga selain yang itu yang ngefans sama Bu Eti namanya siapa ya? Saya lupa. Iya kan kelas ini ya? Raffi, Bu. Bintang, Bu. Raffi, oh ya Raffi. Oh iya Raffi ya. Bentar, saya ingat-ingat dulu dari namanya. Hadir, Bu, hadir. Hadir Raf, bagus. Di kelas sebelah juga ada Zidan ya. Oke. Bertemu lagi ya di kelas untuk materi-materi stat materi lainnya. Mungkin nanti saya cek lagi untuk KP besok apakah bisa Fauzan ya, karena ada agenda pertemuan apa namanya audit mutu internal di FT nanti malam lah, atau ya nanti setelah ini sore saya pastikan kembali
Kalau misalnya ternyata belum bisa, kita berarti minggu depan ya, calon minggu depan KP-nya. Tapi kalau bisa besok online pun nggak apa-apa gitu kalau masih mau online. Karena pagi sekali 7:30 ya, dan itu hari Jumat begitu. Kalian kosongnya itu hari apa aja ya kalau boleh tahu? Kalau biasanya KP itu dengan Bu Vera. Biasanya Rabu, Bu. Rabu pukul Rabu pukul 1, Bu. Rabu pukul 1. Rabu itu saya rancang. Oh, bisa. Rabu pukul 1 bisa, saya kosong Rabu pukul 1. Tapi kita kuliah jadwalnya itu aslinya hari Kamis pukul 1 juga ya? Iya, Bu. Ya Allah, kenapa siang semua Statmat ya? Baik. Oke, nanti saya kabari Fauzan dan teman-teman ya untuk KP besok. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Maaf, Bu, untuk Mm-mm, apa namanya PDF materi sama whiteboard-nya bisa di-share nggak, Bu? nggak mau. Boleh, Fauzan. Ya, Bu. Boleh. Kalian ini ya, catat lagi ya apa yang saya share tadi, catat ulang di buku catatannya, jangan di-share, jangan disimpan saja PDF-nya, lalu disalin di kertas A4 untuk ujian UAS gitu ya, dan nggak dibuka-buka lagi, awas aja ya. Jadi nanti saya share tapi harus ditulis ulang di buku catatan kalian. Kalau kelas biasanya di kelas mana, Fauzan? Kalau kuliah? Di sobatnya itu di 601. Oh, di lantai Bu. Iya, Bu. lantai 6. Ya udah ya. Oke, baik. Oke, baik, Fauzan, terima kasih. Teman-teman yang lain juga terima kasih ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup juga boleh atau sampaikan ke Fauzan. Saya tidak tahu nih apakah memang ada yang tidak hadir atau tadi sudah masuk kemudian terlempar kembali dari Zoom, karena yang saya lihat di sini ada 35 termasuk saya. Berarti kalian ada 34. Sedangkan total kelas kalian berapa? 39 ya? Gitu. Jadi nanti Fauzan, tolong dicek siapa yang tidak hadir ya, atau yang sudah konfirmasi tidak hadir, nanti dicatat di form 06-nya. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini.